Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meisya Salsabila dari kelas 4A akan mempresentasikan materi yang saya ambil yaitu etika peserta didik dalam proses pembelajaran di masa pandemi. Pengertian etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu ethos. Dalam bentuk tunggal, kata ethos memiliki beberapa makna, yaitu tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata etika diartikan dengan ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak serta kewajiban moral. Kemudian kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, dan asas perilaku yang menjadi pedoman. Dari 3 definisi ini bisa dipahami bahwa etika merupakan ilmu atau pemahaman dan asas atau dasar terikat dengan sikap dan perilaku baik atau buruk. Adapun pengertian etika menurut para ahli. Yang pertama menurut James J. Spillane, SJ, etika ialah mempertimbangkan atau memperhatikan suatu tingkah laku manusia di dalam mengambil suatu keputusan yang berhubungan dengan moral. Yang kedua menurut Franz Magnus Suseno, di mana etika ialah suatu ilmu yang memberikan suatu arahan, acuan, dan pijakan pada suatu tindakan. Yang ketiga menurut Sugarda Purbakawatja, etika ialah suatu filsafat yang berkaitan dengan suatu nilai-nilai tentang baik dan buruknya suatu tindakan dan kesusilaan. Menurut Burhanuddin Salam, etika adalah sebuah cabang ilmu filsafat yang berbicara tentang suatu nilai-nilai dan norma yang bisa menentukan suatu perilaku manusia dalam kehidupannya. Selanjutnya, menurut O.P. Simorangkir, etika adalah suatu pandangan manusia terhadap baik dan buruknya suatu perilaku manusia. Selanjutnya menurut A. Mustafa, etika ialah sebagai suatu ilmu yang menyelidiki terhadap suatu perilaku yang mana yang baik dan yang buruk dan juga dengan memperhatikan suatu perbuatan manusia sejauh apa yang telah diketahui oleh akal pikiran manusia. Selanjutnya, menurut K. Bertens, etika ialah suatu nilai dan norma moral yang menjadi suatu acuan bagi manusia yang secara individu maupun kelompok dalam mengatur semua tingkah lakunya. Yang selanjutnya menurut Hamzah Yakub, etika ialah suatu ilmu yang menyelidiki suatu perbuatan yang mana yang baik dan buruk dan memperlihatkan suatu amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh suatu akal pikiran. Selanjutnya pengertian peserta didik. Secara etimologi, peserta didik dalam bahasa Arab disebut dengan tilmid, jamaknya adalah talamid, yang artinya murid. Maksudnya adalah orang-orang yang menginginkan pendidikan. Dalam bahasa Arab dikenal juga dengan istilah tolib, jamaknya adalah tulab, yang artinya adalah mencari. Maksudnya adalah orang-orang yang mencari ilmu. Secara terminologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan, perkembangan sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian, serta sebagian dari struktural proses pendidikan. Dengan kata lain, peserta didik adalah seorang individu yang tengah mengalami fase perkembangan atau pertumbuhan baik dari segi fisik dan mental maupun pikiran. Selanjutnya, etika peserta didik. Asma Fahmi menjelaskan bahwa setiap peserta didik harus memiliki dan perilaku dengan etika yang sesuai dengan ajaran Islam. Seperti berikut ini. Setiap peserta didik harus membersihkan hatinya dari kotoran sebelum menuntut ilmu, yaitu menjauhkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Kemudian, hendaklah tujuan belajar itu ditujukan untuk menghiasi ruh dengan sifat keutamaan mendekatkan diri dengan Tuhan dan bukan untuk bermegah-megahan dan mencari kedudukan. Selanjutnya, peserta didik tidak menganggap rendah sedikit pun pengetahuan apa saja karena ia mengetahuinya, tetapi ia harus mengambil bagian dari tiap-tiap ilmu yang pantas baginya dan tingkatan yang wajib baginya. Kemudian, peserta didik wajib menghormati pendidiknya dan peserta didik hendaknya belajar secara sungguh-sungguh serta tabah dalam belajar. Selanjutnya, etika peserta didik. Menurut Ibnu Qayyim, terdapat 12 etika peserta didik.
yaitu jika peserta didik ingin meraih kesempurnaan ilmu, hendaklah ia menjauhi kemaksiatan dan senantiasa menundukkan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan untuk dipandang. Yang kedua, mewaspadai terhadap tempat-tempat yang menyebarkan lahun atau hidup kesia-siaan dan majelis-majelis yang buruk. Yang ketiga, bid'ah secara sangat berbahaya bagi kebersihan hati. Hati yang telah tercampur noda bid'ah menjadi tidak mampu memahami Al-Quran, karena tidak bisa memahami Al-Quran kecuali hati yang suci. Yang keempat, senantiasa menjaga waktunya, dan jangan sekali-kali membuangnya dengan membicarakan hal-hal yang tidak berfaedah, berbohong, dan obrolan yang tidak jelas ujung pangkalnya. Dan janganlah sekali-kali mengatakan sesuatu yang tidak memiliki ilmu tentangnya. Yang kelima, tidak berbicara kecuali jika sudah jelas kebenarannya, hakikatnya, dan telah tampak masalah itu jelas baginya. Yang keenam, menghindar diri, membanggakan diri dengan harta, kedudukan, dan kenikmatan dunia karena sangat dicela oleh syariat. Yang ketujuh, hendaknya mengetahui bahwa hanya dengan ilmu derajat seseorang tidak bisa terangkat kecuali jika ilmu tersebut diamalkan. Yang kedelapan, segera mengamalkan ilmu yang telah didapatnya agar selalu terjaga dan tidak mudah hilang. Yang kesembilan, memiliki pemahaman yang baik dan niat yang lurus, supaya hatinya terjauhkan dari noda-noda bid'ah dan penyimpangan seseorang. 10. Selalu mencari hakikat suatu masalah dan berusaha mendapatkannya, dari mana saja sumbernya, sebagaimana wajib atasnya untuk tidak ta'assub atau fanatik kepada pendapat seseorang. 11. Jika peserta didik itu memiliki keutamaan dengan mendapat balasan dari Allah berupa dilapangkannya. Yang ke-12, jalan menuju surga, maka sepatutnya para peserta didik senantiasa mengingat pahala yang besar tersebut agar menjadi pendorong baginya untuk senantiasa giat mencari ilmu. Selanjutnya, etika peserta didik dalam pembelajaran daring. Yang pertama yang harus diperhatikan yaitu tepat waktu dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan sopan dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, berpenampilan rapih dan sopan. Kesimpulannya yaitu etika berarti ilmu tentang apa yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan, perkembangan sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Dengan kata lain, peserta didik adalah seorang individu yang tengah mengalami fase perkembangan atau pertumbuhan baik dari segi fisik dan mental maupun pikiran. Dalam fase pembelajaran secara daring, ada beberapa etika yang harus dilakukan yaitu hadir tepat waktu, berbicara dengan baik dan sopan, dan berpakaian yang rapih dan sopan. Dicukupkan sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.